segala kemuliaan. Apakah karena itu kemudian dia menjadi mulia? Karena ayahnya mulia, ibunya mulia, abang, adiknya mulia, pamannya semuanya mulia. Bukan itu ukuran kemuliaan sebenarnya. Kalau kita kembali kepada spirit Islam, kemuliaan itu diukur dengan amal dan ketakwaan seseorang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya lebih kurang, man lam yusri'hu 'amaluhu lam yusri'hu nasabuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya ketika seseorang tidak bisa terangkat kemuliaannya karena amal salehnya, maka dia tidak akan pernah mulia karena nasabnya. Jadi kalau kita ingin mulia itu ya harus ada modal dulu, amal saleh, ketakwaan itu. Jadi sebenarnya kunci kemuliaan dari Fatimah ini adalah karena amal solehnya, karena ketakwaannya, karena kontribusinya terhadap agama. Itu yang membuat dia mulia. Bukan semata-mata karena dia putri Rasulullah, bukan itu. Abu Lahab itu paman Rasulullah, tapi tidak mulia karena nasabnya. Ketika amalnya tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi walaupun dia dikelilingi dengan segala kemuliaan, ini hanya sebagai pelengkap saja. Tapi kemuliaan itu sudah ada pada dirinya, pada diri Fatimah radhiyallahu anha, dengan segala perjuangannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun tidak pernah menanamkan sifat membanggakan orang tua pada diri anaknya. Pada anak-anaknya itu Nabi selalu memberi nasihat, berpesan supaya mereka itu beramal, supaya mereka itu bertakwa kepada Allah. Tidak pernah Nabi itu memberikan ataupun menanamkan rasa bangga terhadap orang tua gitu. Beliau seorang Nabi, tapi tidak pernah Nabi bosan-bosan untuk menyampaikan nasihat kepada putra-putrinya. Suatu ketika Nabi SAW memanggil keluarganya, dari keluarga yang paling besar sampai yang paling kecil, dari Bani Abdul Manaf, panggil semuanya. Kemudian Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, panggil semuanya. Nabi nasihati mereka, berimanlah kalian pada Allah, takwalah kepada Allah, sesungguhnya aku tidak sanggup membela kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi pesankan kepada keluarganya semua untuk beramal. Jangan mengandalkan Nabi sebagai rasul. Tapi beramallah, masing-masing beramal. Masalah nanti mendapat syafaat dari Rasulullah, masalah nanti didoakan oleh kaum muslimin, itu masalah lain. Tapi setiap orang pada prinsipnya mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia lakukan. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Ketika Nabi memanggil itu semua, tidak lupa Nabi memanggil putrinya Fatimah. Wahai Fatimah, berimanlah kamu kepada Allah, bertakwa kepada Allah, karena ayah tidak akan sanggup membelamu dari azab Allah. Jadi kalau kamu diazab oleh Allah, tidak bisa kamu mengandalkan ayahmu ini. Beramal. Jadi Nabi tanamkan kepada putra-putrinya untuk berbuat, beramal, meskipun ada kemuliaan-kemuliaan lain selain itu. Tapi itulah yang utama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fatimah radhiyallahu anha, di antara kemuliaannya beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun. Dia termasuk orang yang mula-mula masuk Islam. Karena beliau itu hidup di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir di rumah seorang yang paling mulia. Dia melihat Rasulullah tidak pernah bersujud kepada berhala. Jadi Fatimah ini sejak lahir tidak pernah bersujud kepada berhala. Karena memang ayahnya tidak suka menyembah berhala. Dari sejak zaman jahiliyah dulu, sebelum menjadi Rasul, satu hal yang paling tidak disukai Nabi adalah bersujud kepada berhala. Jadi sudah dijaga oleh Allah dari sejak dulu. Jangankan menyembah berhala, tersingkap aurat pun Nabi tidak. Ketika pernah suatu ketika hampir tersingkap aurat Rasulullah terjatuh, pingsan, sehingga aurat
di bagian atas lututnya tidak terlihat. Karena ketika terjatuh pakaiannya sudah menutupi anggota itu. Anggota badannya akan terlihat. Dijaga oleh Allah. Tidak pernah dia menyembah berhala. Maka Fatimah pun tidak pernah menyembah berhala. Nabi tidak pernah minum khamar. Walaupun khamar waktu itu belum diharamkan. Dan Fatimah pun tidak pernah minum khamar. Kut seperti ayahnya. Segala budi pekerti dan akhlak yang mulia itu diwarisi oleh Fatimah radhiyallahu anha dari ayah dan ibunya. Di beliau adalah termasuk orang yang pertama sekali masuk Islam. Khadijah sudah Islam. Ali bin Abi Thalib Islam. Zaid bin Harisah yang mereka itu hidup dalam keluarga Rasulullah sudah Islam. Apalagi kalau bukan anak-anaknya juga ikut Islam. Ada Fatimah, ada Ummu Kulsum, ada Ruqayyah, ada Zainab, semuanya Islam. Meskipun sebagian waktu itu di antara mereka masih menikah dengan orang yang non-muslim. Seperti Zainab. Zainab sudah Islam, tapi suaminya belum Islam. Waktu itu masih boleh. Belum ada ketentuan laki-laki kafir tidak boleh menikah dengan wanita muslim. Belum ada ketentuan. Hukum itu baru nanti datang setelah periode Madinah. Baru ada ketentuan itu. Jadi sebelumnya putri Rasulullah menikah dengan putri Rasulullah menikah dengan anaknya Abu Lahab. Anaknya sudah muslim. Putri Rasulullah sudah muslimah tapi suaminya masih non-muslim. Yang sama-sama Islam waktu itu menikah adalah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulsum setelah bercerai dengan suaminya baru menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Begitu juga anak-anaknya sahabat begitu. Ya. Belum ada satu ketetapan dilarang menikah antara laki-laki non-muslim dengan wanita muslimah. Belum ada waktu itu. Jadi yang jelas hadirin yang dimuliakan Allah, semua putri Rasulullah ini semuanya Islam. Dan termasuk as-sabiqunal awwalun. Sehingga Imam Az-Zarqani mengatakan walhasil annahu la yahtaj lin nassi ala sabqihinna ila al-Islam. Kesimpulannya kata beliau, kita tidak butuh kepada satu teks, satu nas yang menyatakan dengan tegas bahwa mereka itu sudah Islam sejak awal. Tidak perlu mana riwayat menyatakan bahwa Fatimah itu Islamnya sejak awal. Mana riwayat? Kata Imam Zarqani tidak perlu itu riwayat. Sudah jelas sekali. Linash'atihinna baina ahdani asdaqi wa akrami ubuwah. Karena dia hidup, dia lahir dan dibesarkan di rumah baginda Nabi SAW, manusia yang paling mulia. Tidak mungkin Nabi yang mulia itu tidak mengajak putrinya untuk Islam. Dan kita tahu Fatimah ini orang yang sangat taat kepada ayahnya, kepada ibunya. Tidak mungkin dia menolak Islam. Jadi keyakinan kita akan keislaman Fatimah dan dia termasuk yang mula-mula masuk Islam, ini merupakan satu keyakinan yang pasti, yang jazim. Walaupun tidak ada riwayat tegas menyatakan itu. Jadi kadang-kadang ada persoalan-persoalan dalam hidup ini nggak perlu bukti. Apa bukti kalau sekarang ini malam? Apa buktinya? Nggak perlu. Terangnya matahari kita berada di jam 12 siang, tak perlu bukti kalau ini siang. Coba berikan satu bukti kalau ini siang. Kita berada di jam 12 siang. Matahari ada di atas kepala. Tidak perlu bukti itu. Justru semakin kita tanya bukti, semakin bodoh. Jadi ini tidak perlu nas, kata Imam Zarqani. Jelas mereka ini adalah orang yang pertama sekali Islam mengikuti ibunya. Ya, karena mereka dilahirkan dan dibesarkan di dalam rumah yang paling mulia. Mereka mewarisi, kata Imam Zarqani, dari ayah mereka, sebaik-baik akhlak dan budi pekerti. Mereka mewarisi dari ibu mereka sebaik-baik akhlak dan budi pekerti, sehingga tidak ada satupun ya, wanita yang lebih mulia dari wanita yang hidup di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Ini kesimpulan dari Al-Imam Az-Zarqani. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sudah menyatakan diri sebagai muslim, sebagai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mulai saat itu Fatimah radhiyallahu anha
secara langsung ataupun tidak langsung menyatakan siap untuk berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seseorang menyatakan diri sebagai muslim pada waktu itu, maka dia harus siap untuk dimusuhi oleh kaumnya. Jadi ketika orang-orang musyrikin memusuhi Rasulullah, itu artinya mereka juga memusuhi keluarga Rasulullah. Ketika Rasulullah tersakiti oleh perilaku orang-orang musyrikin, maka Khadijah, Fatimah ikut tersakiti karena dia adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah tampil sebagai seorang pejuang sejati, maka putrinya pun langsung bertekad dan menyatakan diri sebagai pejuang sejati bersama ayahnya, akan menghadapi segala ujian dan cobaan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya, Nabi dituduh macam-macam, dimusuhi, didustakan, disakiti, dituduh sebagai penyair, sebagai tukang sihir, sebagai dukun, sebagai orang gila dan sebagainya. Ya. Termasuk kepada pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada periode-periode awal, masa-masa di mana kaum muslimin menghadapi tantangan dan cobaan yang luar biasa dari kaum musyrikin Mekah. Dan semua ini disaksikan, dirasakan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Jadi bagaimana kita melihat penderitaan Rasulullah dalam berdakwah, begitu juga dirasakan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, pembahasan kita pada malam yang mulia ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ingat waktu kita yang terbatas. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.